Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, kami dari KKN Jimbaran. Kali ini akan bekerja sama dengan Yayasan Bali Peduli. Kali ini, Yayasan Bali Peduli akan memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita mengenai gambaran umum HIV/AIDS dan juga bagaimana cara untuk mencegah, terutama di kalangan anak remaja zaman sekarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak materinya ya. Terima kasih atas undangan kepada Yayasan Bali Peduli. Jadi pada siang hari ini saya diberikan kepercayaan untuk mewakili Yayasan Bali Peduli untuk sharing ke teman-teman terkait dengan bagaimana sih pencegahan HIV dan AIDS tersebut. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Ngurah Agus Arimbawo. Background pendidikan saya perawat. Sehari-hari saya biasa dipanggil Ngurah, jadi teman-teman bisa panggil nama panggilan saja. Nah, pada siang hari ini sesuai dengan komunikasi sebelumnya, jadi kami akan sharing terkait dengan informasi dasar terhadap HIV dan AIDS itu, serta bagaimana sih pencegahannya, terutama untuk kalangan generasi muda atau kalangan milenial ya. Oke, bisa dilanjutkan. Jadi di sini gambaran secara umumnya di dunia menurut WHO dan UNAIDS. Jadi di dunia itu ada 37 juta orang yang hidup dengan HIV. Di mana itu diantaranya dewasa dengan perempuan 19 juta, laki-laki 16 juta, dan anak-anak itu ada sampai 1,7 juta di dunia. Dan yang baru mendapatkan status HIV-nya pada tahun 2020 sekitar 1,5 juta jiwa. Lanjut. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu kurang lebih 0,4% prevalensinya ada di usia 15 sampai 49 tahun. Nah, pada tahun 2020 ini ditemukan 28.000 infeksi HIV baru dan 24.000 infeksi HIV yang atau kematiannya disebabkan oleh virus HIV. Kemudian 3.200 infeksi baru terhadap anak-anak dan 2.400 anak-anak meninggal karena virus HIV dan hampir 220.000 karena virus HIV dan AIDS. Kemudian mostly di sini yang paling terdapat itu untuk generasi muda dan produktif. Nah, di Indonesia sendiri baru 66% orang dengan HIV yang mengetahui status HIV mereka. Dan baru 26% dengan HIV mengakses pengobatan ARV atau obat HIV. Jadi setiap minggu ini menurut UNAIDS di Indonesia 134 perempuan muda berusia 15 sampai 24 tahun di Indonesia itu terinfeksi virus HIV. Nah, dari tadi kan ngomongnya tuh HIV AIDS. Jadi teman-teman pasti sudah sering mendengar. Jadi di sini sedikit sharing aja. Jadi HIV dan AIDS itu adalah dua penyakit yang berbeda. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi AIDS itu adalah sekumpulan penyakit yang disebabkan virus HIV. Jadi disebutnya AIDS. Nah, HIV sendiri ini masuk kategori retrovirus atau RNA, di mana menyerang sistem kekebalan tubuh, yaitu menyerang sel darah putih dan juga CD4. Sehingga terjadi kekurangan ketidakseimbangan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, nah di sini kami akan share Pengenalan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, HIV. yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia.
Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Bila tidak ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan akan tertular oleh seorang ibu yang terinfeksi HIV. Asal infeksi HIV pada ibu yang diketahui dan diintervensi cukup dini dapat mengurangi risiko penularan menjadi di bawah 2%. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain, dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Iya, jadi itu informasi dasar HIV. Jadi HIV itu sebenarnya tidak mudah ditularkan. Untuk teman-teman yang mungkin sharing alat makan, kemudian berenang bersama, menggunakan pakaian yang sama, itu jadi tidak mudah ditularkan ya. Jadi HIV itu memang ada di 4 cairan tubuh manusia. Yang tentunya yang pertama ada di darah, kemudian di cairan semen atau sperma, kemudian di cairan vagina, di cairan anal atau rektal, dan pada air susu ibu pada orang dengan HIV yang belum minum obat. Nah ini jadi sekarang bagaimana sih penularannya? Mari kita simak. Hai, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana cara penularan HIV. Prinsip penularan HIV adalah ESSA atau ESE. Prinsip ini bisa menjawab berbagai macam hoax yang muncul baik itu lewat sosial media ataupun lewat messenger. Yang pertama adalah exit, artinya virus HIV harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi HIV. Berikutnya adalah sufficient, artinya virus HIV harus berada dalam jumlah yang cukup untuk menginfeksi. S berikutnya adalah survive, artinya virus HIV harus mampu bertahan hidup di luar tubuh manusia. Yang terakhir adalah entry, artinya virus yang telah keluar tadi harus masuk ke dalam tubuh orang yang masih negatif. Keempat prinsip EC tadi harus ada semuanya, sehingga orang yang negatif dapat kemudian terinfeksi HIV dan akhirnya menjadi HIV positif. Salah satu saja dari keempat prinsip EC tadi hilang, maka HIV tidak dapat ditularkan. Jadi jelas ya, dengan prinsip EC ini, kita mampu menjawab semua hoax penularan HIV yang telah beredar. Oke, jadi itu 4 prinsip penularan HIV ya teman-teman. Jadi itu disingkat EC.
Jadi penularan itu harus memenuhi keempat prinsip tersebut. Jika memenuhi, maka HIV dapat ditularkan. Jika salah satu saja tidak ada, itu maka HIV tidak bisa ditularkan ke orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, seperti di video sebelumnya, di sini HIV itu tidak bisa ditularkan dengan sentuhan. Banyak tuh dulu mitos-mitos, hoax-hoax, jadi sentuhan sama orang dengan HIV itu bisa terpapar. Jadi itu salah ya teman-teman. Kemudian juga berbagi alat makan, sendok, garpu, ataupun gelas, piring itu tidak bisa menularkan HIV. Berciuman tidak bisa menularkan HIV. Kemudian gigitan serangga, gigitan nyamuk itu tidak bisa menularkan HIV. Dan tentunya juga berenang bersama ya di kolam atau di tempat pemandian umum itu tidak bisa menularkan HIV. Oke, sekarang HIV kan tadi udah hanya penularannya. Sekarang bagaimana sih perawatan dan pengobatannya? Mari kita simak. Kita sering mendengar bahwa AIDS tidak dapat diobati. Ini sebetulnya salah. Sekarang sudah ada obat yang dapat menghambat HIV. Obat untuk menghambat HIV disebut dengan terapi antiretroviral atau ARV. Walaupun tidak dapat menyembuhkan HIV, namun obat ini dapat menekan jumlah virus. Untuk tetap menekan jumlah virus di tubuh kita, ARV harus dipakai terus-menerus. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika orang dengan HIV akan mengkonsumsi ARV. Semua obat merupakan benda asing bagi tubuh kita, sehingga hampir semua obat memiliki efek samping, begitu pula ARV. Efek samping ini sering mempengaruhi kepatuhan kita dalam mengkonsumsi obat. Namun, jangan terlalu takut dengan efek samping. Diagnosis dini disertai penanganan yang cepat dan tepat dapat membantu kita dari efek samping. Jika kadar obat dalam darah kita terlalu rendah, maka beberapa virus di tubuh kita akan menjadi resistan atau kebal. Virus resistan ini biasa disebut sebagai mutan. Virus mutan yang tidak dikenal oleh ARV tidak dapat dikendalikan oleh ARV, sehingga ARV kesulitan dalam memerangi virus. Contoh, ARV hanya mengenali virus yang menggunakan baju merah. Namun, virus yang menjadi mutan mengganti baju berwarna kuning. Karena ARV hanya mengenali virus dengan baju merah, maka virus dengan baju kuning akan terus menggandakan diri. Namun, jika jumlah virus dalam tubuh dikendalikan secara maksimal oleh ARV, kemungkinan munculnya virus yang resistan menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, untuk mencegah resistansi ini, maka seseorang harus patuh dalam mengkonsumsi ARV. Kepatuhan adalah istilah yang menggambarkan penggunaan terapi ARV sesuai dengan petunjuk pada resep. Kepatuhan mencakup penggunaan obat pada waktu yang benar dan mengikuti aturan makan tertentu. Misalnya harus dipakai dengan perut kosong. Untuk tetap bertahan pada tingkat kepatuhan yang tinggi, membutuhkan disiplin pribadi yang tinggi. Dan bantuan sangat dibutuhkan untuk mengingatkan meminum obat. Ada yang menggunakan jam waker, ada pula yang menggunakan alarm pada telepon genggam, atau menggunakan kotak obat. Namun, yang paling penting adalah dukungan, baik teman yang sesama positif, keluarga, atau teman yang sudah mengetahui status. Memakai obat setiap hari untuk seumur hidup adalah tantangan yang sangat besar. Seseorang yang hidup dengan HIV membutuhkan semangat terus-menerus agar tidak menjadi bosan. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan teman dapat sangat membantu. Oke, jadi tadi video animasi singkat terkait dengan perawatan dan pengobatan HIV. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya bahwa HIV itu sudah ada obatnya. Obatnya memang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selain dengan pengobatan yang sudah disediakan, teman-teman ODIF, orang dengan HIV atau orang dengan HIV/AIDS itu juga perlu mendapatkan dukungan psikososial dan dukungan support
dari lingkungannya. Karena ini penting membantu dalam perawatan dan pengobatan HIV. Nah, di sini perawatan HIV itu bisa menekan jumlah virus sampai batas tidak terdeteksi. Jadi bisa dikatakan virusnya sudah tidak dapat ditularkan. Nah, manfaat dari ARV ini itu tadi virus dalam tubuh itu akan ditekan sampai batas tidak terdeteksi oleh alat sehingga sudah tidak bisa menularkan lagi ke orang lain. Selanjutnya, nah bagaimana dengan pencegahannya? Jadi pencegahan yang saat ini itu dikenal dengan ABCDE. Jadi yang pertama A atau abstinen itu menunda hubungan seksual di luar nikah. Jadi teman-teman akan diajak untuk tidak berhubungan seksual di luar nikah. Kemudian B atau be mutual faithful itu tidak bergonta-ganti pasangan seksual atau setia pada satu pasangan. Yang kata lainnya tidak selingkuh. Kemudian C itu konsisten atau selalu menggunakan kondom. Jadi kondom merupakan satu alat pencegahan yang sangat efektif terhadap penularan virus HIV. Selain HIV juga terhadap penyakit-penyakit menular lainnya. Jadi kondom ini sangat efektif. Kemudian D, don't share needle atau tidak menggunakan jarum suntik. Jadi dulu HIV sampai saat ini masih ditemukan ada pada komunitas teman-teman pengguna jarum suntik atau pengguna narkoba suntik. Jadi mereka yang bergonta-ganti menggunakan alat suntik yang bersama itu tinggi sekali risiko penularan HIV. Jadi hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan hindari penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian E, edukasi, mencari literasi atau referensi tentang HIV di sumber-sumber yang terpercaya. Jadi selain ABCD, itu pencegahannya ada yang lain. Yang pertama itu pengobatan sedini mungkin. Jadi bagi teman-teman atau mungkin bagi keluarga atau lingkungan yang ada mengetahui status HIV-nya, segerakan dukung mereka untuk melakukan pengobatan. Pengobatan yang dini itu akan mendukung lebih maksimal untuk meningkatkan kualitas hidup teman-teman ODIF. Kemudian bagi yang maksudnya yang negatif itu rutin melakukan HIV. Jadi bagi teman-teman jika merasa berisiko atau ada lingkungan yang mungkin mereka berisiko terhadap paparan HIV, itu sarankan untuk melakukan tes HIV. Dianjurkan 3 bulan sekali bagi teman-teman yang aktif berhubungan seksual dan 1 tahun sekali jika memang dirasa hanya dengan pasangan saja. Kemudian rutin juga melakukan pemeriksaan infeksi menular seksual. Jadi infeksi menular seksual ini biasanya ditandai dengan cairan berwarna putih seperti nanah yang berbau, itu kemungkinan disebabkan infeksi menular seksual. Jadi bagi teman-teman atau ODIF yang memiliki infeksi menular seksual itu sangat tinggi sekali terhadap paparan virus, bakteri ataupun kuman. Nah, pencegahan saat ini juga sudah dikembangkan PrEP, yaitu adalah pre-exposure prophylaxis, obat yang dikonsumsi sebelum melakukan hubungan beresiko. Jadi itu di Indonesia akan dikembangkan pada tahun 2022. Kemudian ada juga PEP untuk pencegahan, jadi post-exposure prophylaxis ini kebalikannya PrEP. Jadi PEP itu yang setelah berhubungan. Contoh misalnya bagi pasangan usia dewasa sudah melakukan hubungan beresiko, mereka menggunakan kondom tapi kondomnya pecah di tengah aktivitas hubungan seksualnya, mereka dianjurkan untuk mengkonsumsi PEP. Kemudian bagi juga tenaga-tenaga kesehatan yang setelah melakukan perawatan mungkin tertusuk jarum bekas pasien, itu juga dianjurkan untuk mengakses PEP atau post exposure prophylaxis. Nah, di nasional sendiri tujuan penanggulangan HIV
sesuai dengan Permenkes nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV di Indonesia, itu dikenal dengan 3-0. Jadi 3-0 ini tujuannya nanti dicapai pada tahun 2030. Dengan zero yang pertama, tidak ada ditemukan kasus HIV baru. Kemudian zero yang kedua, tidak ditemukan kematian yang berhubungan dengan AIDS. Yang ketiga, zero diskriminasi, atau tidak ditemukan lagi angka atau kasus-kasus diskriminasi, khususnya untuk teman-teman ODIF atau ODA. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menggencarkan strategi Triple 90. Jadi, Triple 90 ini adalah strategi yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencapai target pada tahun 2030. Yang pertama itu adalah 90% orang dengan HIV mengetahui status HIV mereka dengan melakukan tes di layanan kesehatan. Kemudian dari 90% orang yang mengetahui status HIV mereka mengakses layanan ARV atau obat HIV. Jadi mereka mengikuti program ART, antiretroviral therapy. Kemudian 90% yang ketiga, dari 90% orang yang sudah mengkonsumsi obat HIV, virus atau jumlah virus dalam darahnya itu dapat tersupresi atau dapat ditekan sampai batas tidak terdeteksi oleh alat, atau bisa dikatakan sudah tidak menularkan. Next. Nah, sedangkan di Indonesia sesuai dengan laporan atau capaian tahun 2020, baru 66% orang dengan HIV mengetahui status HIV mereka. Dan 90% yang 66% yang mengetahui status HIV mereka, baru 26% saja yang mengakses pengobatan HIV. Dan yang tersupresi ini masih belum ditemukan atau datanya belum dilaporkan. Selanjutnya, nah bagaimana dengan Bali? Kurang lebih 25.000 orang mendapatkan pengobatan HIV dan membutuhkan dukungan psikososial. Kemudian juga masih adanya kasus-kasus stigma, kasus-kasus diskriminasi yang ada di Bali. Kemudian masih diperlukan layanan yang ramah dengan populasi berisiko. Kemudian perlu masih meningkatkan target tes, tentunya tes HIV, kemudian pengobatan HIV, dan menyediakan layanan tes viral load untuk mengetahui supresi virus dalam darah. Kemudian juga masih ada kasus-kasus HIV baru yang ditemukan dan masih juga dilaporkan kematian yang berhubungan dengan AIDS. Nah, apa sih hambatan HIV di Bali? Jadi hambatan yang pertama, apalagi di situasi pandemi seperti ini, adalah biaya. Jadi biaya memang yang masih menjadi hambatan, karena teman-teman yang ODIF, orang yang dengan sudah minum ARV, itu memang diberikan obat biasanya 30 butir setiap bulannya. Jadi setiap bulan akan refill ke layanan kesehatan. Kemudian jam layanan. Jadi saat ini layanan milik pemerintah khususnya Puskesmas itu masih ada di jam efektif kerja ataupun Senin sampai dengan Jumat. Jadi jam layanan after hours atau setelah jam kerja itu masih minim layanannya. Kemudian stigma dan diskriminasi. Juga kurangnya dukungan dari mungkin culture, budaya dari masing-masing daerah. Kemudian ada juga hambatan birokrasi. Nah, apa sih peran Bali Peduli di penanggulangan HIV khususnya di Bali? Jadi Bali Peduli itu dengan 3 pilarnya, itu one stop service, friendly service, dan free service. Jadi one stop service itu teman-teman nanti mungkin bisa merujuk atau diri sendiri mau tes, itu langsung tes, misalnya ada yang positif langsung diobati pada hari tersebut juga.
kemudian ramah, kemudian juga mudah dijangkau. Next. Nah, layanan Bali Peduli sendiri yang utamanya yaitu pelayanan tes HIV dan infeksi menular seksual. Target kami adalah usia muda dan produktif, cepat dan tentunya rahasia. Rahasia di sini dimaksud adalah semua data informasi yang diketahui dari klien itu akan dikelola oleh tim Bali Peduli, tim klinik Bali Peduli. Kemudian one stop service untuk tes dan pengobatan. Kemudian after hours kami juga buka di hari Sabtu sampai dari jam 9 sampai jam 2 siang. Kemudian layanan mobile service atau layanan keliling untuk melakukan tes HIV. Kemudian kami juga menyediakan layanan dukungan terhadap teman-teman ODIF dengan konseling dan dukungan psikososial, kemudian pemberian informasi terkait dengan bagaimana hidup dengan HIV. Kemudian pencegahannya dengan edukasi seperti saat ini, kemudian outreach atau penjangkauan pada populasi yang berisiko atau teman-teman yang berisiko tinggi terpapar HIV, kemudian distribusi kondom dan lubrikan atau pelicin. Dan kami juga melakukan advokasi dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan HIV. Saat terjadinya pandemi tahun 2020, kami juga di sini mengembangkan telehealth. Jadi telehealth ini untuk meminimalisir jumlah waktu yang diperlukan oleh klien datang ke layanan kami, sehingga sebelum datang mereka sudah dikonseling, ditanyakan kebutuhannya, sehingga ketika datang ke layanan tinggal melakukan tes, hasil bisa dikirimkan lewat WhatsApp ataupun email dengan rahasia yang dijaga. Selanjutnya, jadi di sini sedikit beberapa kegiatan-kegiatan kami yang sebelumnya itu ada kegiatan mobile service, kemudian pemeriksaan lab. Jadi kami di dua layanan kami di Denpasar dan di Ubud itu terdapat laboratoriumnya. Kemudian kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan kongres internasional maupun nasional untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan terkait dengan perkembangan pengobatan HIV. Di sini juga kegiatan kami di masyarakat dan juga di instansi-instansi pendidikan itu dengan melakukan edukasi, sosialisasi dan penyuluhan, juga menyasar pemuda-pemuda di desa-desa. Nah, jadi kesimpulannya di dunia itu hampir 37 juta orang ya teman-teman yang hidup dengan HIV, dan mostly itu usia muda dan yang usia produktif. Di Indonesia sendiri dilaporkan 134 wanita muda umur 15 sampai 24 tahun terinfeksi setiap minggunya. Nah, di sini HIV sudah bisa diobati ya. Jadi sudah bisa diobati dan juga tentunya bisa dicegah. Jadi dengan melakukan tes, melakukan pengobatan dan menikmati hidup. Kemudian di sini juga diharapkan untuk generasi muda ikut berkontribusi terkait dengan bagaimana sih mengakhiri HIV ini dan melakukan pencegahan HIV. Kemudian ending inequality atau menghilangkan ketidaksetaraan, menghilangkan stigma dan memberikan akses untuk semua orang terhadap HIV. Ya, di sini saya ingin berterima kasih kepada rekan kerja saya, Saudari Betty dan Dr. Henry Lewis yang telah membantu dalam menyusun informasi pada siang hari ini. Jadi sesuai dengan tema Hari AIDS sedunia, itu mengakhiri AIDS dan mengakhiri ketidaksetaraan. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan.
Baik, itu tadi dia pemaparan materi dari kakak-kakak Yayasan Bali Peduli. Di sini kami dari KKN Jimbaran mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Bali Peduli yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kita sebagai generasi muda untuk mengakhiri AIDS dan juga mengakhiri stigma dan juga ketidaksetaraan yang ada di lingkungan kita. Terima kasih.